Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya, bagaimana saya bisa kerja sampai di Jepang. Pertama, pada waktu itu ada pengumuman kandidat job di Bekasi. Kata pihak LPK-nya pesaingnya cuma 15. Nah, dari LPK saya dan teman-teman saya itu cuma 8 orang. Nah, dan juga saya dan teman-teman saya sudah beberapa kali ikut menjajal, mungkin sudah mumpuni lah kemampuannya untuk melaksanakan menjajal, dan itu pun seleksinya cuma 15 orang. Nah, jadi kita oke-oke aja lah ya. Setelah sampai di sana ternyata pesaingnya 40 orang dari beberapa daerah, dan kita 8 orang itu pun berangkat sendiri, cari travel sendiri. Kita cuma didampingi sama sopir, itu pun saya sendiri yang cari travelnya. Habis itu sampai di sana kita nggak didampingi dari pihak LPK sama sekali, kita disuruh bergerak sendiri, dan itu pun saya belum rezekinya keterima di job. Setelah itu kita pulang. Nah, beberapa waktu, 1 minggu kemudian saya ditelepon oleh pihak, katanya masih butuh 1 kandidat lagi, dan itu nggak usah menjajal lagi, langsung masuk aja itu langsung. Nah, otomatis saya seneng, keluarga juga seneng, disuruh datang ke kantor bawa dokumen, mau di-scan data, terus juga suruh nyiapin nomor uang. Otomatis saya dan orang tua saya juga dapat konfirmasi sama untuk minta pinjaman, karena dari diri sendiri pun nggak punya uang sebanyak itu buat. Setelah itu saya konfirmasi sama bank dengan ibu saya untuk menyelesaikan berkas-berkas buat minjam. Setelah seminggu kemudian, habis ngumpulin data ke kantor LPK itu, katanya saya disuruh menjajal lagi tiba-tiba ke Madiun. Otomatis perasaan saya udah gak enak kan, kemarin katanya udah lolos, terus disuruh kumpulin data. Terus saya bilang, kenapa zoomnya nggak lewat dari LPK sini aja mbak, biar nggak usah banyak makan biaya. Di sana juga sama-sama zoom nantinya. Dan dia pihak LPK-nya pun bilang kayak gini, kalau nggak mau nggak apa-apa, nanti saya cancel aja. Nah, setelah itu saya kan nggak bisa berbuat apa-apa ya. Ya udah, saya nurut aja. Nah, katanya kan zoom, saya coba pengen lihat kandidat ini. Ternyata sampai di sana menjajal lagi dengan kandidat banyak, pokoknya ada orang Madiun 5, orang Cilacap 2, dan itu pun menjajal lagi. Saya pun enggak, saya cuma bisa tarik nafas doang. Oke lah, mungkin memang belum rezekinya lagi. Nah, dan itu pun uang dari banknya tadi itu udah cair gitu teman-teman, udah siap buat bayar lah, buat diklat. Nah, habis itu saya istirahat dari dunia per LPK-an. Saya kerja serabutan di pasar, terus juga uang dari yang minjem dari bank tadi udah berjalan, otomatis uangnya nggak kepake gitu, jadi uangnya diputerin lagi buat bayar itu tadi, banknya tadi. Terus setelah beberapa hari kemudian ada berita kalau magang itu dihapus, semuanya harus ikuti itu pengumuman dari grup ya teman-teman. Terus saya balas, yang magang ini gak ada job lagi, udah terakhir yang kemarin gitu, aku tanya gitu di grup. Terus si pihak LPK-nya bilang, nanti kalau ada job saya share secepatnya, kamu mau job apa, saya kasih ke kamu nanti kalau kamu mau gitu. Terus saya diam aja, nggak bisa berkata-kata, udah saya nurut aja lagi. Terus setelah itu dari kerja serabutan di pasar dapat uang, saya coba ikut CFD di Yogyakarta dan Semarang. Yang di Jogja itu nilainya mepet 197, yang di Semarang sama juga mepet 195. Pusing kan, itu udah mau nyerah itu. Uang di bank udah jalan terus, yang hidupin saya
sama adik saya, itu cuma ibu saya. Bapak saya udah nggak bisa kerja, udah lama nggak bisa kerja, dan uang dari bank itu jalan terus, ngangsur terus. Terus setelah itu beberapa minggu kemudian ada teman saya yang ngajakin buat pindah LPK gitu. Tapi agak terus masuk ke LPK itu, dan saya sudah punya pengalaman juga, pengalaman manja banyak. Saya ikut manja cucup tapi di Baraki. Terus uang yang kemarin pinjam dari bank itu otomatis kan udah nggak full lagi, udah nggak mungkin dapat bayar diklat nantinya. Mau nggak mau saya harus ngambil dari koperasi senilai 50, yang awal tadi dari bank 60, udah numpuk itu utang keluarga saya. Setelah 1 bulan lolos dari job topi di Baraki tersebut, dan ternyata perusahaannya bangkrut. Percuma lagi, utang lagi, uangnya buat muter lagi. Terus dari itu saya sabar, berdoa terus, curhat sama orang tua, ibu, bapak, ini gimana baiknya. Orang tua bilang nggak apa-apa, nanti kalau udah rezekinya berangkat kok gitu. Udah saya sabar. Habis itu Allah menjawab doa saya. Ada job pengecetan di Hyugo Kopi, dan saya alhamdulillah keterima. Dan hutang yang saya ambil yang kedua itu alhamdulillah masih, kalau beberapa masih, saya tinggal nambahin 30 juta lagi utang sama bank lagi, 30 juta buat pelunasan diklat dan lain-lain sampai berangkat. Kalau dipikir dokumen KK, sertifikat tanah atau tanah sawah kan udah dikadein semua nih ke bank, ke koperasi. Nah yang terakhir saya ambil ini itu pakai ini, pinjam dokumen dari saudara saya. Nah alhamdulillah setelah itu akhirnya saya bisa berangkat kerja di Jepang. Sekarang udah berjalan 2 bulan di sini. Semoga nanti saya bisa melunasi hutang-hutang saya yang ada di Indonesia. Teman-teman yang nonton video ini, tolong bantu doain saya ya, semoga lancar dan diberi kekuatan, diberi kesabaran. Semoga apa yang sekeluarga saya cita-citakan bisa tercapai. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya ceritakan. Terus support channel saya walaupun masih kecil-kecilan, tapi mungkin besok bisa lebih baik lagi. Semoga buat teman-teman yang kerja ataupun merantau ataupun kerja di rumah di Indonesia diberi kelancaran, dihindarkan dari semua masalah. Pelajaran yang bisa diambil dari video saya adalah kesabaran dan keikhlasan. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.